Salam saudara yang dikasih Tuhan, kita mau membahas tentang penyangkalan diri. Itu ada tertulis di dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya, dan mengikut aku. Kenapa saudara kita harus menyangkali diri? Karena ada dua ego atau keakuan antara ego kita dan ego Tuhan. Ego Tuhan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tidak bisa terjadi oleh karena ego kita masih besar. Maka perlu disangkali, direndahkan, dikecilkan. Karena itu Tuhan selalu mengatakan hal-hal murid-muridnya sebagai kecil. Misalnya saja, hai kamu kawanan kecil. Kecil di situ bukan membicarakan jumlah atau membicarakan tubuhnya yang kecil, tapi membicarakan tentang ego. Ego yang mengecil, yang sudah menyangkali. Itu sebabnya kawanan kecil itu disebutnya di Lukas 12 ayat 32. Bukan di awal sekali. Jadi sudah perjalanan mereka menyangkali diri demi menyangkali diri. Tanpa kita mau menyangkali diri, kuasa Tuhan itu tidak akan terjadi, saudara. Karena Tuhan mau Dia yang sepenuhnya dalam kehidupan kita. Jadi kita masih ingat kalau di firman Tuhan ada itu tentang seorang kaya yang datang kepada Tuhan, ingin dia lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Sehingga Tuhan katakan kepadanya, juallah segala hartamu, datanglah kemari, ikutlah aku. Dia tidak bisa siap, karena apa? Hartanya banyak. Egonya masih kuat tentang hartanya. Yang lain dia sudah lakukan. Dia tidak berzina, dia menghormati orang tuanya dan lain-lain. Tapi begitu mengenai harta, dia sulit untuk menyangkali diri bahwa itu semua adalah sebenarnya milik Tuhan, untuk supaya dijual untuk melayani Tuhan. Jadi ego itu, saudara, kalau kita tidak sangkali, kita tidak pernah merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu turun menaungi kita. Itu yang terjadi kepada saudara Paulus ketika ia mengalami ada duri dalam daging. Itu tercatat di dalam 2 Korintus 12 ayat 10, yaitu utusan iblis. Di mana dia berseru sampai 3 kali kepada Tuhan supaya utusan iblis itu pergi darinya. Tapi tidak pernah terjadi. Ternyata memang utusan iblis itu Tuhan izinkan ada pada dirinya untuk dia dengan sendirinya belajar untuk menyangkali diri. Jadi ada hal-hal tertentu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk kita belajar menyangkali diri. Persoalan, pergumulan. Seperti saya 17 tahun dulu sakit ayan. Berdoa sebagai seorang percaya, sebagai orang beriman supaya Tuhan disembuhkan, tapi tidak pernah sembuh, tidak pernah terjadi. Bukan hanya ayan, lever, persoalan lainnya. Tapi begitu saya sedang dalam kondisi sakit parah, hampir mau mati. Saya marah besar sama Tuhan karena memandang ini semua persoalan ini karena munculnya dari Tuhan, karena ketidakmengertian saya. Saya katakan cabut nyawa saya sekarang Tuhan, tapi Tuhan tidak cabut. Sesudah itu saya katakan kalau Tuhan Yesus mau pakai saya silahkan. Sesudah saya tenang, saya rasakan damai yang begitu luar biasa. Itulah saya yakini surga itu. Semua yang saya masalahkan, semua persoalan saya, termasuk ayan, lever, dan persoalan lain, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan. Kembali kita kepada saudara Paulus, di mana dia ada mendapat penglihatan
Di ayat 2 dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Tuhan yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Jadi supaya dia jangan meninggikan diri, maka diizinkanlah duri dalam daging, akibat dia mendapatkan penglihatan itu. Berserunya Rasul Paulus, berserunya saudara Paulus, untuk supaya utusan iblis itu undur daripadanya, ternyata tidak bisa keluar. Dia harus menyangkali diri. Kita perhatikan di ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi penglihatan, kemewahan, kekayaan, termasuk kepada orang kaya itu yang datang kepada Yesus ketika bersama dengan murid-muridnya. Tanpa sadar dia sedang meninggikan diri. Ada rasa kesombongan. Itu kita tidak bisa pungkiri. Karena iblis selalu berusaha membuat orang menjadi angkuh. Walaupun dia satu sisi rendah hati. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali bersuruh kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Sekelas Rasul Paulus, kita tahu seorang wanita petenung, hanya sekali tengking itu setan pergi, roh tenungnya. Tapi ini sampai 3 kali dan utusan iblis itu tidak pergi. Tuhan menjawab di ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Apa artinya kelemahan? Ego, saudara, keakuhan. Di dalam penyangkalan diri Paulus untuk menerima duri dalam daging itu, untuk menerima keberadaannya, supaya dia jangan meninggikan diri, maka diutuslah seorang utusan iblis untuk menggocok dia dalam bentuk duri dalam daging. Sesudah Paulus mendapat firman Tuhan itu, dia katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia menyangkali diri. Tujuan menyangkali diri supaya dia bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kuasa Kristus turun menaungi kita, terjadilah mujizat. Ketika saya mengatakan kalau Tuhan mau pakai saya, silahkan. Detik itu juga kuasa Kristus turun menaungi saya. Mujizat terjadi. Ayan yang 17 tahun yang saya selalu doakan, yang gumulkan, yang saya takuti, termasuk sakit lever yang saya alami 2 tahun, lenyap begitu saudara. Begitu saja saudara. Jadi saudara, kita tidak bisa merasakan kuasa Kristus kalau kita tidak mau menyangkali diri. Itu naif saudara. Karena itu dikatakannya di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu tersirat juga tentang kuasa Kristus, tentang kuasanya, tentang kehidupan Tuhan. Harus turun di dalam kehidupan kita. Harus dibuang ego-ego kita. Ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam sisaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang kita butuhkan adalah kekuatan. Bukan persoalan segera selesai, tapi kuat menghadapi semua masalah. Persoalan bisa masih ada, tapi oleh karena kita kuat, kita bisa menghadapi cemoohan orang lain, kita bisa menghadapi tindasan orang lain, kita bisa menghadapi pergumulan yang kita alami, mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi, mungkin ada persoalan lain. Itu yang paling utama. Supaya kita berkemenangan. Kita adalah orang-orang kaum pemenang, bukan pecundang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita menyangkali diri,
tanpa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, percayalah kita tidak akan bisa mendapat kuasa Kristus turun menolong kita. Jalan satu-satunya adalah menyangkali diri, membuat kita semakin rendah, Tuhan semakin besar, supaya kuasa Kristus turun menaungi kita. Kiranya ini menjadi berkat penuh buat kita semua. Salam kasih persaudaraan. Salam.